It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish on Donald Glover. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Silakan duduk siap. Dipimpin oleh satu orang ketua kelas. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lihat sekeliling dulu, ada sampah atau tidak untuk kenyamanan belajar kalian. Ya, jika masih ada sampahnya, dilihat-lihat dulu ya. Rapihannya juga, bajunya sudah rapi, ya, sudah siap untuk belajar. Ya. Sudah siap untuk belajar. Ya. Ibu mau cek kehadiran kalian ya, agendanya di sana, agenda kelasnya ya. Harusnya sudah disimpan di depan ya, agenda kelasnya. Nah, sudah kan? Kalian sudah duduk berkelompok yang tadi, yang sakit ini, Cahya, Siti, dan Yoga ya. Tidak masuk, sakit dan juga izin. Sudah ada suratnya ya? Oke, tidak apa-apa. Kemarin kita sudah belajar materi tentang apa ya, Gila? Sehat. Apa pertama? Ya, pengertian teks anekdot. Apa lagi? Ciri-ciri teks anekdot. Kemudian tujuan dari anekdot. Apa lagi? Ya, itu adalah fungsi dari teks anekdot. Nah, yang akan dipelajari hari ini berkaitan dengan teks anekdot ya. Tapi kompetensi dasarnya yang berbeda. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar kita, sekarang meningkatkan motivasi belajar dan juga rasa nasionalisme ya, rasa nasionalisme kalian terhadap negara Republik Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Ya, silakan. Lagu nggak? Dipimpin di sini Bunga. Untuk menyanyikan Garuda Pancasila. Hafal semuanya ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini tentang kompetensi dasarnya menganalisis struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot ya. Itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk hari ini. Indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks anekdot ya. Coba siapa yang masih hafal? Pernah sekilas itu ya, sudah Ibu ajarkan ya. Struktur teks anekdot, acungkan tangan. Ya. Struktur teks anekdot ada abstraksi. 1. Abstraksi. 2. Orientasi. 3. Koda ya? Koda? Oh bukan apa? Oh krisis. Betul. Bukan koda? Nah, sudah 3 ya? Ada 3 ya? Berapa harusnya? 5. Oh ada 5. Coba berarti tadi Ibu sudah menyebutkan berapa? 3. Ada abstraksi, orientasi, krisis. Berarti ada 2 lagi yang belum ya? Coba siapa yang bisa? Ya. Reaksi. 1 lagi. Koda. Nah, jadi ada berapa? Ada 5. Ada 5 struktur teks anekdot. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ini susunannya ya, harus numerasinya harus itu ya, harus tersusun. Tadi tidak boleh koda dulu ya, tapi harus tersusun sesuai dengan sistematika strukturnya. Oke? Bisa dipahami? Nah, yang kedua, mengidentifikasi apa? Kaidah kebahasaannya. Berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Siapa yang bisa kaidah kebahasaan dalam teks anekdot? Yang pertama apa? Penggunaan apa? Kalimat. Betul, kalimat menyatakan masa lampau atau masa lalu. Betul Ayu. Yang
konjungsi menyatakan waktu dan sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Betul. Yang kelima, kalimat perintah ya. Dan satu lagi kalimat seru ya. Itu kaidah kebahasaan teks anekdot. Lanjutkan di sini. Nah, itu kan indikatornya ya. Berarti tujuan pembelajaran kita nih melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran burst learning menggunakan media audiovisual dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan ya. Sesuai dengan tadi diharapkan dapat satu tadi mengidentifikasi strukturnya, yang keduanya mengidentifikasi kaidah kebahasaannya. Ada manfaatnya untuk anekdot? Kita mempelajari anekdot? Ada ya, tadi menjadi seseorang yang bisa bertutur kata atau lisan yang bagus, yang baik sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, dan nantinya jika menjadi seseorang yang publikasi di publik itu ya. Pernah menonton kan kalian stand up comedy? Nah, jadi orangnya siapa namanya? Bukan orang namanya Sule, apa? Komedian ya. Komedian itu menjadi apa? Dapat apa? Iya, dapat uang dari hasil bertutur yang baik ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, nih Ibu ada contohnya. Kalian sudah duduk sesuai dengan perkelompoknya ya. Ini Ibu membagikan kelompok heterogen sesuai dengan tingkat kemampuan kalian. Tidak pintar humpul, kurang humpul ya. Tapi semuanya bercampur ya, heterogen. Oke? Nah, karena sudah siap, di sini ada juga langkah-langkahnya nih. Tentu harus membaca teks dulu, memahami teks, menganalisis sampai ke bagian menemukan amanat ya. Nah, ini ada contohnya. Kalian amati contoh teks anekdot ini ya. Kemudian kita analisis bersama-sama. Jika yang kurang dipahami boleh kita tanya jawab, oke? Karena metodenya kita diskusi ya. Diskusi itu adalah bertanya jawab. Nih, berupa tayangan slide-nya video ya. Amati ya. Ya, tadi yang sudah kalian amati tentang judulnya apa teks anekdot itu? Aksi maling tertangkap CCTV. Nah, di situ penyajiannya dalam bentuk apa? Tabel. Bentuk apa? Ada ya, betul. Biar betul percakapan atau dialog. Ada apa namanya, Nek? Devita. Boleh. Silakan Devita. Bagian struktur teks anekdotnya. Bagian mana yang disebut abstraksi? Seorang warga melapor kemalingan. Ya, betul Kak? Betul. Bagian seorang warga melapor kemalingan. Ya, Devita. Bagus, Devita. Silakan. Yang kan namanya tadi? Ya, oke. Bagian reaksi terletak pada saat pelapor berkata belum sambil menatap polisi dengan penuh keheranan lalu dijawab oleh polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah, itu ilegal, Anda saya tangkap. Ya, bagus ya. Intonasinya harus berbeda ya dengan pengucapan yang biasa. Satu lagi apa, bagian apa? Koda. Koda bagian amanat apa? Saat pelapor hanya bisa pasrah atau berdaya. Betul. Saat pelapor hanya bisa pasrah. Ternyata kalian sudah bisa ya menemukan struktur teks anekdot. Berapa semuanya? Nah, tinggal nanti unsur kebahasaannya ya. Sesuai dengan kelompoknya. Nih, ada LKPD. Ada yang ingin tanyakan dulu? Ada yang ingin tanyakan berkaitan dengan struktur? Nggak ada, Bu. Sekarang kebahasaannya, kaidah kebahasaannya ya. Kaidah kebahasaan teks anekdot masih tetap sama. Aksi maling tertangkap CCTV. Sudah paham semuanya? Sudah paham. Sudah pada pintar ya anak-anak Ibu? Bagus. Nih, Ibu memiliki LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik ya. Nih, kalian per kelompoknya silakan dianalisis. Ada soalnya yang berbeda dengan teks yang tadi, tetapi caranya
Sisanya langkah-langkahnya masih sama seperti yang tadi ya. Oke. Silakan. Nih kelompoknya. Yuk, silakan dibuka KUHP-nya. Di situ ada pertemuan yang pertama ya. Teksnya tentang apa? KUHP dalam. Ya, KUHP dalam anekdot. Ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Struktur 5 menit untuk unsur kebahasaannya. Silakan bergabung dengan temannya. Ya, langsung saja ditulis di LKPD-nya itu. Ya. Alfi, oh silakan. Pak Irus, ayo Pak Irus ke depan. Yuk Pak Irus. Struktur anekdot, struktur abstraksi. Seorang dosen Fakultas Hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum pidana. Orientasi, suasana kelas biasa-biasa saja. Krisis, saat sesi tanya jawab, tiba Ali bertanya kepada Pak dosen, apa kepanjangan KUHP Pak? Struktur reaksi, mahasiswa lain tentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggelengkan kepala seraya menambahkan pertanyaan. Ya, bagus. Kelompok Pak Irus baru 4. Boleh, tidak apa-apa. Bagus, beri tepuk tangan. Untuk kelompok Pak Irus baru menemukan 4. Nanti dilengkapi ya, tinggal kita analisis lagi. Silakan kelompok 2 lanjutkan. Yang bagian apa struktur yang belumnya? Ya. Ya. Silakan. Di sini saya mau menyampaikan struktur yang belum dijelaskan oleh Pak Irus di bagian koda. Terletak pada gelap tawa mereda, kelas kembali berlangsung normal. Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kesimpulannya? Ya, ciri-cirinya. Betul. Kebahasaannya, Strukturnya. Betul. Yang sudah kita pelajari yaitu cara menganalisis teks anekdot berdasarkan apa? Struktur teks anekdot. Ada bagian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan bla-bla-bla. Dan tadi kaidah kebahasannya harus menyatakan kalimat peristiwa masa lampau atau lalu. Kedua, kalimat retoris. Sekarang Ibu bagikan post testnya berupa soal post test evaluasi. Kalian kerjakan di rumah, kemudian pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Ya, jika ada yang kurang paham, boleh kita diskusi kembali. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun teks anekdot. Ya, kalau kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah dan tutup berdoa. Silakan. Berdoa terlebih dahulu. berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.